Shalom. Salam damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu tanggal 30 Juli 2022 kembali bersama saya Alfonsus Maria Handoko dari Paroki Redemptor Mundi Surabaya. Saya akan membacakan bacaan kitab suci sesuai dengan kalender liturgi Katolik dan mengajak Anda sekalian untuk merenungkannya bersama. Dan kita semua berharap dengan bimbingan Roh Kudus dapat menjadi bekal atau inspirasi sebagai pelajaran pemahaman rohani hari ini dalam upaya untuk semakin memahami rahmat Tuhan serta menyegarkan semangat dalam melengkapi tugas perutusan kita dalam siara hidup ini sebagai pewarta dan pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mohon dengan rendah hati rahmat pencurahan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengampun, Engkau telah mengutus Putramu untuk menebus dosa-dosa kami orang berdosa. Terima kasih atas pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang telah kami terima sampai dengan hari ini. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami dalam upaya mendengarkan dan belajar merenungkan sabda-Mu melalui Injil Matius hari ini. Semoga karena rahmat kasih karunia Roh Kudus-Mu, kami menjadi semakin peka akan kehadiran-Mu dalam kehidupan doa dan karya amal kasih kami. Amin. Tuhan beserta kita dan beserta roh-Mu juga. Inilah Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya.
Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Matius hari ini mengajak kita semua merenungkan dan mengambil hikmahnya, terutama yang dikaitkan dengan kecenderungan sikap dalam hidup kita sehari-hari yang sudah terbentuk. Dan sementara ini kita sudah membaca bahwa Herodes merupakan raja yang menguasai dan memerintah dari daerah Galilea. Walaupun ia dijadikan raja boneka di bawah pemerintahan Romawi, ia tetap memiliki kekuasaan. Sayangnya, kekuasaannya tidak digunakan dengan pemahaman dan sikap yang bijaksana. Tindakannya mengambil istri saudaranya menunjukkan sifatnya yang tidak bisa menahan nafsu. Memenjarakan Yohanes Pembaptis yang menegurnya menunjukkan bahwa ia menolak menerima teguran. Akhirnya setelah membunuh Yohanes Pembaptis atas permintaan anak Herodias, dia melakukan kesalahan. Kesedihan hati raja dan konflik batinnya membuat dia dikejar-kejar rasa bersalah, sehingga memandang Yesus sebagai kemunculan kembali Yohanes Pembaptis. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, pengalaman Herodes mungkin juga dialami oleh orang lain, termasuk pengalaman dalam perjalanan hidup kita, di mana setelah melakukan kesalahan, kita terus-menerus dibayangi oleh kesalahan itu. Hidup kita merasa tidak tenang, seperti dikejar-kejar oleh perasaan dihakimi di hadapan orang banyak. Keadaan seperti itu membuat sangat tidak nyaman, dan ketenangan batin kita dan bahkan sering kali perasaan bersalah terbawa dalam sikap hidup kita terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapinya agar tidak dikejar oleh dosa atau kesalahan tersebut? Pertama, memiliki kesadaran penuh bahwa kita mau dengan tegas menolak berbuat dosa lagi. Artinya membutuhkan tekad dan kemauan yang kuat untuk menata ulang hidup kita dengan kesadaran dan kehati-hatian, sehingga meminimalkan kemungkinan jatuh ke dalam dosa lagi. Jika tidak berbuat dosa, tentu tidak dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah. Kedua, sesegera mungkin memperbaiki kesalahan dengan cara mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah melalui sakramen tobat. Jika kesalahan itu dapat diperbaiki, segeralah perbaiki. Sebagai ilustrasi, contohnya saat kita melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar norma-norma masyarakat dan menyakitkan sesama kita, segeralah minta maaf dan memperbaikinya. Dengan demikian, kita mengawali dengan berdamai dengan diri sendiri dan sesama yang kepadanya kita bersalah. Kenyataan bahwa manusia tak luput dari dosa bukan membuat kita merasa tak berharga dan tak berpengharapan. Dengan menyadari kelemahan itu, kita bisa mengharapkan dan kita diundang untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan menjalani kehidupan yang diperbarui. Tak ada kata terlambat untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan. Dengan demikian, kita secara bertahap dapat hidup dengan tentram tanpa dikejar dosa.
Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon semoga Roh Kudus dan anugerah Allah selalu membimbing kita dalam memperbaharui kesadaran akan kebutuhan rahmat pengampunan dan dimampukan melihat dengan benar setiap anugerah Allah. Salah satunya adalah pengampunan dan belas kasih Allah yang kita terima dalam bentuk sakramen tobat atau pengakuan dosa. Marilah kita menutup renungan ini dengan mohon berkat Tuhan agar melalui proses perjuangan kehidupan ini kita semakin mengenal dan menghayati serta menerima undangan Tuhan yang hidup untuk perkembangan hidup kerohanian dan iman kita. Semoga renungan singkat ini membawa berkat, rahmat, dan kasih karunia Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun selalu beserta kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.